Tumbuh kembang anak dan nutrisi pada anak. Tumbuh kembang anak adalah seluruh proses kejadian dari sejak pembuahan sampai berakhirnya masa remaja. Tumbuh kembang terdiri atas dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran tubuh dan pertambahan jumlah sel dalam tubuh, sehingga menyebabkan pertumbuhan berat badan dan pertambahan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan fungsi tubuh secara menyeluruh seperti emosi dan perasaan. Agar tumbuh kembang anak dapat terpenuhi dengan baik, terdapat tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu ASU, ASI, dan ASA. ASU berarti memberikan semua kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, dan papan, seperti nutrisi, imunisasi, dan tempat tinggal yang bersih. Sedangkan ASI yaitu memberikan rasa kasih sayang yang dimulai semenjak hamil dan dilahirkan, sehingga menjamin tumbuh kembang anak. Dan ASA adalah menstimulasi anak sejak dini, sehingga dapat melatih sensorik anak. Sekarang kita fokus kepada ASU. Dalam hal ini kita fokus kepada nutrisi. Nutrisi diperlukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Hal itu diperlukan untuk menjamin kehidupan tumbuh kembang anak di hari yang akan datang. Karena 1000 hari ke depan adalah di mana masa di mana perkembangan terjadi dengan sangat pesat untuk menentukan perkembangan yang baik. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari 9 bulan pada saat dalam kandungan, masa 6 bulan setelah dilahirkan, dan dilanjutkan 18 bulan kemudian. Sehingga itulah yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan. Pada masa kehamilan, bayi mendapatkan nutrisi hanya dari ibu. Oleh karena itu, ibu disarankan memakan makanan yang beragam, berwarna, mengenyangkan, rendah garam, lemak, gula, dan meningkatkan masukan mikronutrien. Sedangkan pada 6 bulan setelah kelahiran, bayi hanya diberikan ASI saja. Setelah itu, bayi mendapatkan ASI dan makanan pendamping ASI, karena pada usia lebih dari 6 bulan, ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, sehingga diperlukan makanan pendamping ASI pada usia lebih dari 6 bulan. Pemberian MPASI pada usia 6-8 bulan, MPASI berupa makanan saring ataupun lumat. Umur 9-11 bulan, MPASI berupa makanan kasar, makanan keluarga yang sudah dimodifikasi. Sedangkan untuk usia 12 bulan sampai 23 bulan, makanan pendamping ASI berupa makanan keluarga seperti soto, sup, dan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh jadwal pemberian makanan pendamping ASI sesuai dengan usianya. Makanan pendamping ASI harus terdiri dari dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk masa pertumbuhan, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrien hanya dibutuhkan sedikit di dalam tubuh, tetapi mempengaruhi kesehatan bagi tubuh, yaitu air, vitamin, dan mineral. Penilaian tumbuh kembang anak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penilaian pertumbuhan dan penilaian perkembangan. Penilaian pertumbuhan dapat dilakukan dengan antropometri, seperti pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan. Selain mengukur berat badan dan tinggi badan, dapat juga dilakukan pengukuran lingkar lengan atas dan lingkar kepala. Selain itu, tumbuh kembang anak dapat dilakukan penilaian perkembangan dengan KPSP, yaitu kartu pra-screening perkembangan. Setelah melakukan penilaian pertumbuhan pada anak, ada ditemukan masalah pertumbuhan dan nutrisi anak. Yang pertama, gizi buruk. Gizi buruk itu merupakan salah satu kejadian yang terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi dalam tubuh. Gizi buruk dapat dibagi menjadi 3, yaitu marasmus, kwashiorkor,
dan kwashiorkor marasmus terjadi akibat kekurangan kalori, sedangkan kwashiorkor akibat kekurangan asupan protein. Marasmus dan kwashiorkor terjadi akibat kekurangan keduanya. Masalah gizi yang kedua yaitu stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan gagal tumbuh, di mana keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dengan standar buku WHO. Sehingga mari kita atasi masalah gizi dengan 1000 hari pertama kehidupan.